pendidikan jarak jauh, di mana, eee, warga yang ingin, kuliah itu tidak harus datang ke kota gitu. Kota. Jadi dia tetap ada di tempatnya, kemudian dia bisa menggunakan waktunya pagi sampai sore untuk bekerja, tapi dia juga tidak kehilangan kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan di tinggi. Keunggulan prodi PJJ IT PENS ini dibanding dengan kampus yang lain, Pak? Oke, untuk masalah PJJ, PJJ IT PENS ini adalah satu-satunya PJJ yang mendapatkan izin dari pemerintah. Jadi kalau misalkan ada vokasi lain yang PJJ itu tidak ada. Halo semuanya, kembali lagi di Siniar PENS. Dengan saya Fania selaku host di episode kali ini. Di episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yaitu Kaprodi dari Pendidikan Pembelajaran Jarak Jauh Teknik Informatika PENS. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mungkin Mbak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Baik, nama saya Heru Yudo Martono. Saya pengajar di PENS sejak tahun 2017. PJJ IT resmi didirikan di PENS. Dan saya sejak itu jadi Kaprodi gitu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai di episode kali ini. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin Mbak bisa menjelaskan apa sih PJJ IT PENS ini, Pak? Oke. Jadi PJJ adalah singkatan dari pendidikan jarak jauh. Di PENS ada 2 program studi, 1 teknik informatika, 2 adalah teknik telekomunikasi. Apa esensi dari PJJ? Di Indonesia ini jumlah mahasiswa atau rakyat Indonesia yang punya kesempatan untuk kuliah di berbagai universitas tentu terbatas ya. Jadi untuk meningkatkan jumlah partisipasi kuliahnya, kemudian pemerintah mempunyai sebuah solusi yaitu pendidikan jarak jauh, di mana eee, warga yang ingin kuliah itu tidak harus datang ke kota gitu. Kota. Jadi dia tetap ada di tempatnya, kemudian dia bisa menggunakan waktunya pagi sampai sore untuk bekerja, tapi dia juga tidak kehilangan kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan di tinggi. Iya. Kira-kira seperti itu. Mmm, Keuntungannya sangat banyak ya. Satu bisa mengurangi biaya dari sisi si mahasiswanya, Komunitas. kemudian 2 juga mengurangi traffic ya, traffic di lalu lintas Lalu ya, lintas karena kota. semua bisa dilakukan secara jarak Daring. jauh. Ya. Berarti untuk jadwal sendiri dari PJJ ini dilakukan hanya di malam hari atau bagaimana, Pak? Ya, untuk PJJ di PENS memang strateginya kuliahnya dimulai sejak sore ya, sekitar jam 4 gitu sampai mungkin jam 10. Nah, pagi harinya mahasiswa ini diberi kesempatan supaya dia bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas lain yang mungkin dengan itu dia bisa menghasilkan pendapatan untuk membayar biaya kuliahnya gitu. Berarti memang PJJ ini dikhususkan untuk orang-orang mahasiswa yang bekerja biar mereka bisa mendapatkan pendapatan melalui pekerjaan, juga melalui mereka juga bisa mengenyam pendidikan. Idealnya memang begitu. Jadi mahasiswa PJJ diharapkan pagi sampai sore itu bekerja, kemudian setelah itu malam dia belajar. Namun juga tidak menutup kemungkinan beberapa di antaranya memang masih belum bekerja juga. Tapi diharapkan waktu pagi sampai sorenya itu mereka beraktivitas yang lain. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu latar belakang dari PJJ, terbentuknya PJJ ini bagaimana, Pak? Ya, mungkin seperti tadi ya. Jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perguruan tinggi karena eee, keterbatasan perguruan tinggi di kota-kota untuk menampung mahasiswa, sedangkan kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan jumlah partisipasi perguruan itu tinggi. Maka salah satunya yang bisa dilakukan adalah pendidikan jarak jauh.
Karena dengan pendidikan jarak jauh kita bisa belajar tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat. Jadi dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan mahasiswa PJJ itu ada yang dari luar negeri. Di luar negeri itu adalah mereka-mereka yang magang kerja, biasanya kerja masih masih dalam usia belajar ya. Mereka kerja di Jepang, di Malaysia. Nah, tidak cukup dengan hanya bekerja, mereka juga harus mendapatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu salah satunya yang paling tepat pendidikan PJJ ini, karena bisa dilakukan setelah mereka kerja. Oh, berarti, mahasiswa yang dari luar negeri ini asalnya dari luar negeri atau asalnya dari Indonesia yang mereka bekerja di Yang jelas warga negara Indonesia. Oke. lalu, eee, apa saja jalur pendaftaran, di PJJ ini, Pak? Ya, di PJJ kalau masuk PENS masih ikut mandiri ya. Jadi ada sesi khusus di mahasiswa PJJ untuk bisa masuk ke PJJ. Ada tesnya, kemudian ada beberapa gelombang yang bisa diikuti. Itu untuk yang mahasiswa setelah lulus dari SMK atau SMA. Namun kita juga punya strategi yang kita kasih namanya golden ticket. Jadi golden ticket itu memberikan peluang siswa sebelum dia lulus. Jadi misalkan dia kelas 1 SMK atau kelas 2 atau kelas 3, kita berikan kesempatan beberapa mata kuliah yang kira-kira itu masih memberikan pelajaran tentang pelajaran IT secara umum untuk bisa diakses mereka. Jadi mereka, ibaratnya seperti kursus gitu. Mereka hanya membayar yang nggak terlalu mahal, kemudian mereka akan merasakan bagaimana ikut kuliah di PJJ PENS. Jika mereka lulus, maka mereka akan mendapatkan sertifikat yang jika mereka nanti akan masuk ke PENS, sertifikat itu diakui sebagai SKS dari mata kuliah tersebut. Jadi akan mempersingkat waktu mereka ketika kuliah. Oh, berarti, sistematika dari golden ticket ini, sejak SMA dilakukan sejak SMA lalu mendapat sertifikat setelah lulus dan, sertifikatnya itu bisa diklaim waktu perkuliahan ya, Pak? Betul. Jadi sertifikatnya kita berikan per mata kuliah. Oh, baik baik. Lalu apakah bisa mendaftar PJJ IT PENS ini melalui bantuan dari KIPK? Ya, dari PENS sendiri menyediakan, bantuan itu sejauh yang saya tahu ya. Jadi ada bidang bidang 3 di kemahasiswaan yang memberikan bantuan KIPK tersebut ya. Itu, daftar terlebih dahulu melalui KIPK-nya atau bagaimana, Pak? Eee, Mekanismenya biasanya kan mereka daftar dulu di sekolahnya ya. Nanti mungkin lebih jelasnya ada mekanisme tertentu kita tampilkan di webnya nanti. Oh, ya. Lalu apa yang Bapak rasakan selama menjadi dosen di PJJ ini, Pak? Iya. Dosen di BCC saya pikir menarik ya, karena memberikan kesempatan kita untuk kita bisa, eee, melihat melihat beberapa daerah di luar Surabaya, terus kemudian kita bisa berinteraksi langsung, kemudian meningkatkan atau memotivasi bagi siswa-siswa yang sebelumnya sebenarnya kepikirannya, "Saya ini mungkin nggak akan kuliah," gitu. Karena mungkin biaya, karena kalau harus ke Surabaya. Surabaya ada biaya kos, biaya transport, biaya makan makan dan lain sebagainya. Ternyata kemudian kami memberikan informasi bahwa ada peluang untuk bisa merasakan perkuliahan seperti mahasiswa IT reguler, tetapi mereka tetap ada di tempat mereka sendiri. Dan pagi sampai sorenya mereka masih punya kesempatan untuk bekerja. Ya, lebih hemat gitu ya, Pak? Iya, Lalu apa nih, Pak, tantangan Bapak selama menjadi dosen? dosen PJJ ya Ya, dosen tentunya, oke. PJJ. Yang pertama tentu satu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa PJJ itu juga punya kualitas yang sama gitu. Jadi seringkali ada pertanyaan, gimana kualitasnya? Apakah PJJ itu sama dengan, reguler? Tentu ada karakteristik sendiri-sendiri antara PJJ dengan reguler. Ada kelebihan dan kekurangan sendiri antar keduanya. Jadi kembali lagi adalah kepada motivasi mereka. Asalkan motivasinya tinggi, jadi insya Allah semua, eee kualitas yang akan didapatkan tentu akan sama gitu.
Yang kedua, kita tentu tidak bisa tantangan berikutnya adalah kita tentu tidak bisa menyamakan antara metode pendidikan PJJ dengan reguler. Untuk PJJ memang kita setting bahwa mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun. Manapun. Nah, oleh karena itu para pengajar harus menyediakan materi mereka dalam bentuk video. Jadi video tersebut akan bisa diakses kapanpun mereka sempat. Dan kelebihan PJJ PENS satu lagi adalah kita memberikan kesempatan mahasiswa itu untuk berdiskusi dengan dosennya. Jadi setelah video itu mereka pelajari sebelumnya, akan ada satu sesi, 1 kali dalam 1 pekan, sama seperti yang reguler, itu untuk berdiskusi. Apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka bingungkan, bisa dilakukan di sesi tersebut. Kemudian tantangan berikutnya adalah PJJ ini akan lebih mudah jika kita memiliki unit-unit organisasi di masing-masing daerah. Oleh karena itu kita kerjasama dengan setidaknya biasanya adalah SMK ya. Di satu kabupaten atau kota kita kerjasama dengan satu SMK. Gunanya adalah kita minta SMK tersebut untuk menyediakan fasilitas berupa ruangan seperti ruang laboratorium lengkap dengan internetnya, lengkap dengan komputernya, sehingga mahasiswa yang entah dia punya laptop atau tidak, dia bisa mengakses belajarnya lewat komputer tersebut. Jadi tantangan kita adalah memperbanyak sebanyak-banyaknya jumlah kerjasama dengan SMK-SMK di seluruh Indonesia, gitu. Berarti, PENS ini bekerja sama juga dengan SMA di kabupaten yang ada mahasiswanya gitu ya, Pak? Betul. Lalu untuk tantangan, interaksi dengan mahasiswanya sendiri bagaimana, Pak? Untuk interaksi secara pelajaran itu tadi, jadi kami menyediakan materi berupa, yang online ya. Jadi ada videonya, ada PPT-nya, kemudian ada kuisnya untuk mereka bisa melakukan belajar secara mandiri. Namun selain itu kami juga memberikan layanan berupa, eee, online face to face-nya dalam 1 pekan 1 kali itu, sehingga di situ jika ada sesuatu yang mereka bingungkan, masih terjadi interaksi di situ. Berikutnya kami juga bekerja sama dengan SMK tadi, tidak hanya menyediakan tempat, tapi kami juga meminta SMK tersebut menyediakan entah itu gurunya atau stafnya yang akan kita didik jadi tutornya. Jadi selama 1 semester ke depannya kita berinteraksi dengan tutornya. Kita kasihkan materinya. Materi ini yang akan dipelajari semester depan. Nah, mahasiswa bisa belajar dari video, terus komunikasi dengan dosennya, plus jika mereka merasa, eee, nggak cukup waktunya untuk bertanya ke dosennya, mereka bisa bertanya ke tutornya, di masing-masing tempat, di SMK tersebut. Gitu, Bang. Mmm. Ya, baik. Lalu bagaimana dosen dan mahasiswa beradaptasi dengan metode PJJ ini, Pak? Adaptasinya, ya dengan ketika kita mensyaratkan ya mahasiswa ketika masuk ke PJJ itu memiliki akses komputer dan internet. Nah, jika mereka tidak punya, salah satu solusinya seperti itu tadi, Dan kita menggandeng SMK untuk kita mintai bantuan menyediakan komputer dan internet. Kira-kira seperti itu? iya, Pak. Lalu mungkin Mbak bisa menjelaskan secara garis besar apa yang dipelajari di PJJ ini? Mungkin, Bapak bisa menyebutkan, beberapa mata kuliahnya? Hmm. Nah, di PJJ ini terutama di informatika, karena secara pekerjaan terkait informatika ini adalah pengembang aplikasi ya. Jadi pengembang aplikasi itu adalah, lulusan informatika yang paling banyak diminati. Oleh karena itu kami juga fokus kepada pengembang aplikasi. Jadi dimanapun seseorang itu belajar, di universitas manapun, sejauh yang dipelajari informatika pasti salah satunya adalah diharapkan mempunyai keahlian di bidang aplikasi. Nah, di aplikasi ini secara spesifik kami bagi menjadi beberapa. Satu, keahlian di bidang pemrograman berbasis web sama berbasis mobile.
Untuk berbasis webnya kami bedakan menjadi 2 area, satu yang disebut sebagai back-end programming sama front-end programming. Nah, kemudian, dilengkapi dengan database dan mobile tadi. Jadi intinya mahasiswa PJJ ketika selesai, dia bisa diharapkan untuk membangun sebuah aplikasi baik berbasis web maupun berbasis mobile dengan cara, pemrograman yang membedakan antara back-end sama front-end. Seperti gitu. Mungkin tambahan juga sekarang karena zamannya cloud computing, mahasiswa PJJ juga mendapatkan, materi-materi tambahan, ada cloud computing, ada artificial intelligence, ada jaringan komputer, dan lain sebagainya. Berarti banyak sekali ya Pak yang bisa didapatkan dari PJJ IT. Saya pikir, standar yang diterima oleh mahasiswa PJJ akan sama dengan standar yang diterima mahasiswa informatika dimanapun. Lalu apakah ada inovasi atau teknologi baru yang menurut Bapak bisa memperluas pengalaman dari PJJ ini? Oke. Jadi, mmm, kita untuk inovasinya adalah satu, kita mengembangkan apa yang namanya adalah virtual lab ya. Jadi kalau sebelumnya mahasiswa itu untuk aplikasi tertentu, sebelumnya dia harus menginstal kebutuhannya di masing PC-nya. Iya Pak. Nah, kemudian bisa jadi ketika proses menginstal itu ada beberapa komputer yang tidak support. Nah, supaya semua mendapatkan hal yang sama, kita membuat namanya virtual lab, Lab. di mana mereka bisa mengakses satu komputer yang ada di PENS itu satu persatu. Jadi semua, fasilitas yang di lab tersebut sama, bisa diakses. Itu satu, virtual lab. Kemudian yang kedua, untuk membantu mahasiswa PJJ mengembangkan bakat minatnya, kami juga bekerja sama dengan beberapa dinas di pemerintahan kabupaten atau kota, yang notabene mereka akan membutuhkan tenaga-tenaga kerja di bidang IT. Daripada mereka membutuhkan IT-nya istilahnya dari kota-kota besar, Iya. dari Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya, lebih baik dipenuhi di daerah tersebut. Nah, supaya memperlancar itu, kami biasanya, turun ke lapangan, ke pemerintah daerah, ada misalkan dinas kominfo, ada dinas, kesehatan, dinas lingkungan hidup, yang mana pekerjaan mereka itu juga sekarang sudah menggunakan IT, dan tentunya membutuhkan SDM yang bisa IT. Berarti PENS ini juga langsung turun tangan agar mahasiswa PJJ ini bisa mendapatkan, eee, prospek kerja yang bagus gitu ya? Ya, kita bantu seperti itu, supaya terjadi aliran antara, prodi dengan tempat kerja ya. Jadi kalau kadang bottleneck-nya memang komunikasi di antara mahasiswa dengan tempat yang pencari kerjanya. Oleh karena itu kami jembatani supaya komunikasi tersebut menjadi lebih lancar. Menarik. Lalu, strategi yang Bapak gunakan antara Bapak dan mahasiswa agar interaksi Bapak dan mahasiswa itu tetap efektif? Oke. Jadi yang pertama tadi, ketika mereka mahasiswa baru, kemudian ada apa istilah, pencerahan dari prodi, selalu saya tekankan bahwa yang pertama adalah motivasi dari mereka. Jadi sebaik apapun sistem sistem perkuliahannya yang dibangun oleh PENS, tidak akan berarti kalau motivasinya nggak ada nih. Jadi yang pertama yang paling penting adalah motivasi belajarnya. Sehingga motivasi itu akan jika terdapat, kesulitan-kesulitan itu aku tidak akan terlalu berpengaruh gitu, karena motivasinya besar. Selain itu, selain meningkatkan motivasi, yang kedua kita juga memiliki sistem ya. Jadi untuk memantau mahasiswa itu apakah progres belajarnya sesuai atau tidak, tadi saya sebutkan kita memberikan materi berupa video, kemudian ada tugasnya. Tugasnya ada juga beberapa modelnya adalah pilihan ganda. Jadi setiap adik ada video, dia harus menjawab pertanyaan yang ada di pilihan ganda tersebut. Hal itu akan membuktikan apakah
mereka sudah paham atau tidak. Itu kontrolnya ya, kontrol dari setiap materinya. Kemudian tentu saja dengan ada tugas-tugas yang lain yang bisa di-upload dan itu mencerminkan keniatan mereka ya, apakah mereka dalam track yang sudah benar belajarnya atau tidak. Lalu, apa saja prospek dari teknik informatika ini, Pak? Prospek kerja. Prospek kerja informatika saya pikir di masa depan ya, semua bidang apapun pasti menggunakan aplikasi. Jadi baik misalkan sekarang yang lagi booming adalah di Dinas Kesehatan. Jadi ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 itu mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik itu harus memiliki aplikasi rekam medis elektronik yang terkonek dengan Satu Sehat milik kementerian. Nah, setelah kami pelajari, prodi mempelajari aturan tersebut, kemudian kami melihat kenyataan bahwa sampai bulan Oktober ini, itu, misalkan salah satunya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur itu masih sekitar 36% fasilitas pelayanan kesehatan itu yang terkonek dengan Satu Sehat. Artinya masih sekitar ada 74% yang belum terkonek. Padahal urusan koneksi data itu adalah bagian dari informatika. Nah, itu di Jawa Timur, tentu di Jawa Timur kan tersebar di beberapa kabupaten ya. Iya. Nah, kalau kabupaten-kabupaten daerah itu membutuhkan tim IT, supaya mereka tidak kebingungan, maka kami drop gitu ya. Kami siapkan. Kami siapkan mereka supaya masuk jalur-jalur seperti itu. Itu salah satu contoh di Dinas Kesehatan ya. Ada lagi yang di Dinas Pertanian, misalkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo. Jadi akan banyak sekali di daerah-daerah itu membutuhkan ahli informatika. Berarti banyak sekali prospek kerja untuk, eee, mahasiswa di PJJ IT ini, Pak? Saya pikir seperti itu, karena mereka mempunyai keuntungan daripada yang reguler. Satu adalah mereka bertempat tinggal di situ. Ya, bertempat tinggal di situ bisa jadi ada kebijakan dari kota atau kabupaten tersebut untuk mendahulukan lokal, rakyatnya lokal ya. Kemudian mereka sudah melakukan, komunikasi itu sebelum mereka lulus. Jadi supaya terjalin komunikasi itu sebelum mereka lulus. Sehingga ketika mereka sudah lulus dan dibutuhkan pekerjaannya itu sudah kenal gitu. Dan saya sudah ada contoh beberapa dari kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, terutama saya sebutkan ada Kabupaten Sumeneb, itu ada anak PJJ yang sudah menjadi tim IT-nya di Sumeneb. Kemudian ada di Kabupaten Ponorogo. Waktu saya ke sana banyak sekali. Jadi ada yang di Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya, itu adalah mahasiswa-mahasiswa informatika, PENS gitu. Berarti, keuntungan dari PJJ IT ini mereka kalau misalkan mau kerja di pemerintahan yang membutuhkan IT ini mereka sudah mengenal karena mereka berdomisili di sana. Salah satunya seperti itu. Lalu apakah ada, Pak, mahasiswa PJJ ini yang menorehkan prestasi-prestasi mungkin lomba atau seperti yang lainnya? Iya. Jadi kalau seperti lomba memang, eee, dari kami memang belum terlalu, eee, maksimal ya. Ada usaha ke arah itu dan ada beberapa contoh yang memang si mahasiswanya sendiri yang punya motivasi yang tinggi ya, keinginan tinggi. Kemarin baru di PON PON Sumatera Utara dan Aceh itu ada mahasiswa yang meraih emas. Nah, itu salah satu contoh prestasi non-akademik. Selain non-akademik, yang mungkin kami agak mengejarnya memang dari sisi akademik ya. Di sisi akademik ini adalah seberapa besar mereka itu bekerja sebelum lulus. Jadi ada beberapa tipe mahasiswa. Satu, ada perusahaan yang memang notabene karyawannya itu masih, lulusan SMK atau SMK. Nah, perusahaan menginginkan bahwa mereka tetap bekerja, namun mereka bisa kuliah. Salah satunya jawabannya adalah PJJ. Makanya kita kerjasama ini sama mereka. Keuntungan bagi perusahaan yang seperti itu adalah
mereka bisa menyisipkan tugas-tugas sehari-hari si mahasiswa itu waktu kerja, itu menjadi tugas kuliahnya. Jadi kita bisa sinkronkan. Oh, bisa dialihkan menjadi mata kuliah ya, Pak? Dialihkan menjadi tugas mereka di beberapa mata kuliah. Jadi kayak contohnya misalkan satu perusahaan mahasiswanya mengerjakan project A. Nah, project A ini yang kemudian nanti didemokan untuk mata kuliah-mata kuliah yang bersesuaian. Sehingga mengurangi beban mereka tidak mengerjakan tugasnya. Itu salah satu. Jadi kami juga jalan selain ke pemerintah daerah ke beberapa perusahaan-perusahaan yang pekerjaannya ingin ditingkatkan level pendidikannya. Dan itu kami anggap prestasi yang lebih. Nah, jadi harapan kita adalah mereka sudah bekerja sebelum mereka lulus, gitu. Lalu keunggulan prodi PJJ IT PENS ini dibanding dengan kampus yang lain, Pak? Oke. Untuk masalah PJJ IT PENS ini adalah satu-satunya PJJ yang mendapatkan izin dari pemerintah. Jadi kalau misalkan ada vokasi lain yang PJJ itu tidak ada di vokasi ya. Jadi PJJ PENS adalah satu-satunya Yang yang mendapatkan izin oleh Kementerian Pendidikan. Dan PJJ IT bulan Maret kemarin kita mendapatkan akreditasi unggul. Jadi akreditasi unggul ada akreditasi yang paling puncak itu. Itu paling tidak membuktikan bahwa proses yang kami kerjakan itu sudah dinilai baik oleh penyelenggara negara. Namun demikian tentunya kita tidak lantas berpuas diri ya. Jadi kita tetap meningkatkan untuk standar dari mahasiswanya. Berarti sudah mendapatkan akreditasi unggul dari Kementerian Pendidikan ya? Betul, mulai tahun 2024 kemarin. Lalu kita tadi udah berbincang-bincang banyak ya, Pak, mengenai inovasi, mengenai apa itu PJJ gitu. Mungkin dari Bapak itu ada tips untuk mahasiswa-mahasiswa PJJ ini, Pak? Iya. Tipsnya ya, pertama selalu saya tekankan adalah motivasi ya. Jadi apapun yang dikerjakan harus sesuai passion-nya dan motivasi. Karena belajar informatika itu sebenarnya, eee, kompetitornya tidak hanya mahasiswa yang kuliah di informatika. Semua orang akan mudah belajar di informatika karena sumber belajarnya itu sangat mudah didapat. Dari YouTube, meskipun dia bukan mahasiswa mahasiswa informatika, dia bisa belajar. Jadi, kalau misalkan kita tidak punya motivasi lebih, bisa jadi kita kalah dengan mereka yang tidak informatika tapi belajar gitu. Nah, harapan saya jangan terjadi gitu. Jadi mahasiswa informatika harus lebih jago daripada yang tidak. Karena kita belajar terstruktur. Mungkin kalau belajar di YouTube tidak struktur ya. Kapan mulainya, mulai dari mana, tahapannya seperti apa. Nah, kalau kuliah di PJJ akan terstruktur. Jadi bagi yang belum sempat, mengenyam pendidikan karena mungkin alasannya jauh, Ya. terus, biayanya agak berat, maka pilihannya adalah PJJ Informatika PENS. Berarti motivasinya harus ditingkatkan lagi ya, Pak? Iya, betul. Lalu apakah ada rencana inovasi atau pengembangan kurikulum di PJJ IT ini? Ya, jadi, kurikulum atau materi yang ada di kurikulum tentu kalau informatika sangat cepat Iya. perkembangannya. Jadi, sebenarnya sesuatu hal yang wajar dan lumrah dan biasanya juga ndak ada suatu kegiatan khusus gitu, kami tetap mengupdate ya. Jadi ada versi-versi dari teknologi IT itu yang selalu kita update. Apalagi sekarang di era digital yang perkembangan teknologinya sangat cepat ya, Pak? Betul. Kita sudah berbincang banyak nih, Pak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai di sini. Nah Sobat Siniar, gimana nih obrolan saya dengan Bapak Heru? Pasti menarik buat kalian yang mungkin masih ragu untuk mendaftar di PJJ IT PENS ini setelah mendengar obrolan saya dengan Pak Heru, pasti kalian sudah, eee
berubah pikiran dan semakin yakin untuk daftar di PJJ IT Pens ini. Sampai jumpa di episode senior berikutnya. Jangan lupa pantengin dan follow akun YouTube, Instagram, TikTok, dan Spotify kami. Jangan lupa share pengalaman kalian juga di sosial media kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat datang di PJJ Pens. Selamat datang.